Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Ishak. Saya akan menjelaskan pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan Indomaret Parung Bingung. NPM saya 2018 145000867, kelas R6K. Bab 1, pendahuluan. PT Indomarko Prismatama atau Indomaret merupakan toko retail yang menyediakan kebutuhan pokok yang memiliki banyak gerai hampir di seluruh Indonesia. Salah satunya toko Indomaret berada di wilayah Citayam. Dengan banyaknya toko yang tersebar, maka karyawan Indomaret harus memiliki kinerja yang tinggi dalam menjalankan pekerjaannya. Berdasarkan studi pendahuluan yang pertama dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Jane Christine dan Judy Mukzam 2017 dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Motivasi Internal dan Eksternal terhadap Kinerja Karyawan, studi kasus pada karyawan PT Indomarko Prismatama Distribution Centre Bogor. Hasil penelitian deskriptif menunjukkan kinerja karyawan pada indikator kebijakan dalam mampu meminimalisir kesalahan-kesalahan yang timbul selama pelaksanaan tugas, yaitu sebesar 3,71. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan PT Indomarko Prismatama Distribution Center Bogor lebih memperhatikan dan memberikan arahan serta bimbingan kepada karyawan ketika akan melaksanakan tugas yang diberikan kepada karyawan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa motivasi internal dan motivasi eksternal memiliki pengaruh secara parsial dan simultan terhadap kerja karyawan. Berdasarkan hasil tersebut, diharapkan PT Indomarko Prismatama Distribution Center Bogor terus meningkatkan kinerja karyawan dan menimbulkan keinginan karyawan untuk bekerja dalam jangka panjang di perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Identifikasi masalah dan batasan masalah. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan Indomaret Parung Bingung? 2. Apa solusi untuk mengatasi masalah kinerja karyawan Indomaret Parung Bingung? 3. Apa saja karakteristik kinerja karyawan Indomaret Parung Bingung? 4. Bagaimana cara meningkatkan kinerja karyawan Indomaret Parung Bingung? 5. Menumbuhkan kualitas kinerja yang baik pada karyawan Indomaret Parung Bingung. 6. Apa yang menyebabkan rendahnya kinerja karyawan Indomaret Parung Bingung? 7. Apa saja indikator dalam meningkatkan kinerja karyawan Indomaret Parung Bingung? Batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan Indomaret Parung Bingung yang diukur dalam hal kuantitas hasil kerja, kualitas hasil kerja, dan ketepatan waktu. Karyawan yang diteliti adalah bagian kepala toko, asisten kepala toko, MD atau merchandiser, kasir toko, dan pramudiaga toko. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: adakah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan Indomaret Parung Bingung? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan Indomaret Parung Bingung. Manfaat penelitian. A. Secara teoritis, menurut Sutrisno Hadi dalam Sioto dan Sodik 2015, bahwa pengertian penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Jadi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. B. Secara praktis. 1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja karyawan demi tercapainya keberhasilan perusahaan. 2. Bagi karyawan, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu karyawan untuk mampu meningkatkan kinerja. Bab 2. Landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Landasan teori, kinerja karyawan. Menurut Matis dalam Sidanti 2015, faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu kemampuan karyawan untuk pekerjaan. Untuk itu, perusahaan tentunya perlu mengukur setiap kinerja dari karyawannya supaya diharapkan para karyawan dapat mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Menurut Rifai dan Basri dalam Sidanti 2015 mengatakan bahwa pengertian kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang
untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil seperti yang diharapkan. Menurut Mangkunegara 2002, dalam P. Swasto dan Utami 2014, kinerja adalah hasil kerja syarat kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, seperti yang dijelaskan oleh Fatah dalam Putrianingsih, Minarsi, dan Hasiolan 2016, bahwa kinerja merupakan pertumbuhan yang dapat dilihat dari aspek pengetahuan, sikap, dan motivasi dalam suatu pekerjaan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah kesediaan karyawan dalam bekerja yang dapat dilihat dari hasil atas kerja yang diperoleh seorang karyawan ketika karyawan melaksanakan setiap tugas yang diberikan sehingga hasilnya tersebut sesuai dengan tujuan dan harapan perusahaan tempat bekerjanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Ruki dalam Sidanti 2015 mengidentifikasi 6 faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi sebagai berikut. A. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan organisasi. Semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi tingkat kinerja organisasi. B. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi. C. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan. Menurut Stiers dalam Tampi 2014, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu A. Kemampuan, kepribadian, dan minat kerja. B. Kejelasan dan penerimaan atau penjelasan peran seorang pekerja yang merupakan taraf pengertian dan penerimaan seseorang atau tugas yang diberikan kepadanya. C. Tingkat motivasi pekerjaan, yaitu daya energi yang mendorong, mengerahkan, dan mempertahankan perilaku. Penilaian kinerja karyawan. Menurut Robert L. Matis dan John H. Jackson dalam Sidanti 2015 mengatakan bahwa penilaian kinerja adalah proses evaluasi seberapa baik karyawan mengerjakan pekerjaan mereka ketika dibandingkan dengan satu set standar dan kemudian mengkomunikasikannya dengan para karyawan. Mejia, Gomes, dan Balkin dalam Wijaya dan Andriani 2015 mengungkapkan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu proses yang terdiri dari satu, identifikasi, yaitu proses menentukan faktor kinerja yang berpengaruh terhadap kesuksesan suatu perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil analisa jabatan. 2. Pengukuran, yaitu proses sistem penilaian kinerja. Pada proses ini, pihak manajemen menentukan kinerja karyawan yang bagaimana termasuk baik dan buruk. Manajemen suatu perusahaan harus melakukan perbandingan dengan nilai-nilai standar atau memperbandingkan kinerja antar karyawan yang memiliki kesamaan tugas. Hasil penelitian yang relevan. Satu penelitian yang dilakukan oleh Brian Johannes Tampi tahun 2014 dengan judul Penelitian Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan pada PT Bank Negara Indonesia (TBK) Regional Sales Manado. Dalam jurnal Akta Diurna volume 3 nomor 4, hasil penelitian membuktikan bahwa gaya kepemimpinan dan motivasi dengan indikator motivasi yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri secara parsial dan simultan berpengaruh secara positif terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Negara Indonesia (TBK). Perbedaan penelitian relevan ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penelitian relevan menggunakan dua variabel independen, yaitu gaya kepemimpinan dan motivasi serta indikator kinerja karyawan menggunakan kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan satu variabel independen, yaitu motivasi kerja, dan indikator kinerja karyawan menggunakan kuantitas hasil kerja, kualitas hasil kerja, dan ketepatan waktu. 2. Penelitian yang dilakukan oleh Aldo Erlambang Garjito, Muhammad Al-Musodik, dan Gunawan Eko Nur Cahyono tahun 2014 dengan judul Penelitian Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan.
studi pada karyawan bagian produksi PT Karman Mitra Andalan Surabaya. Dalam Jurnal Administrasi Bisnis atau JAB volume 13 nomor 1, hasil penelitian membuktikan bahwa motivasi kerja dan lingkungan kerja secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Karman Mitra Andalan Surabaya dengan indikator kinerja yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, dan ketepatan waktu. 3. Penelitian yang dilakukan oleh Syarah Amalia dan Mahendra Fakri tahun 2016 dengan judul Penelitian Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Gramedia Asri Media Cabang Emerald Bintaro. Dalam jurnal Komputek dan Bisnis volume 10 nomor 2, hasil penelitian membuktikan bahwa motivasi kerja dengan indikator fisiologi, rasa aman, kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Gramedia Asri Media Cabang Emerald Bintaro. Rangka berpikir motivasi kerja atau X adalah 1. Kebutuhan fisiologi, 2. Kebutuhan keamanan, 3. Kebutuhan sosial, 4. Kebutuhan penghargaan, 5. Kebutuhan aktualisasi. Kinerja karyawan atau Y adalah 1. Kuantitas hasil kerja, 2. Kualitas hasil kerja, 3. Ketepatan waktu. Hipotesis penelitian. Menurut Suharsini Arikunto dalam Tampi 2014, hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Diduga ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan Indomaret Parung Bingung. Bab 3. Metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. 1. Waktu penelitian. Waktu penelitian dimulai pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juni 2021. Penelitian ini dilaksanakan di seluruh Indomaret Parung Bingung yang berlokasi di Sawangan. Secara perinci, waktu penelitian ini dapat dilihat pada tulisan di bawah ini. A. Pengajuan dan persetujuan judul penelitian bulan Maret. B. Studi pendahuluan bulan April. Dan yang C. Penyusunan proposal penelitian dari bulan April sampai dengan bulan Juni. Populasi dan sampel. 1. Populasi. Menurut Sugiono dalam Tampi 2014 mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 2. Sampel. Menurut Ferdinand 2006 dalam Tampi 2014, sampel merupakan subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik simple random sampling yang termasuk dalam teknik probability sampling. Simple random sampling adalah dikatakan simple atau sederhana sebab pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang terdapat dalam populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 48 responden. Lalu ada variabel penelitian. Variabel kinerja karyawan. A. Definisi konseptual secara definisi konseptual. Menurut Mangkunegara dalam P. Swasto dan Utami 2014, kinerja adalah hasil kerja syarat kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. B. Definisi operasional data kinerja karyawan diperoleh dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 20 item pertanyaan. Mode pengumpulan data. 1. Sumber data. Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer. 2. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner atau angket. Menurut Sugiono dalam Tanggriawan 2017, angket merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang diajukan untuk diisi oleh responden. Teknik analisis data. Analisis regresi linier sederhana. Dalam penelitian ini, regresi linier sederhana
dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel motivasi kerja X dengan variabel kinerja karyawan Y. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq.